Sahabat, sekarang kris yang katanya cuma buat jajan cilok di pinggir jalan Indonesia udah mulai dipakai di Cina. Yes, Cina, negara komunis terbesar yang notabene punya sistem pembayaran sendiri yang super ketat dan lokal banget, sekarang justru pelan-pelan ngelirik teknologi dari Indonesia. Kok bisa? Yuk kita bahas. Ini bukan isapan jempol, kris atau Quick Response Code Indonesian Standard yang awalnya cuma dianggap teknologi receh oleh Barat, ternyata berhasil bikin sistem pembayaran lintas negara yang cepat, aman, dan efisien. Dan lebih gilanya lagi, negara-negara besar di Asia mulai melirik dan bahkan sudah integrasi. Cina jadi salah satunya. Loh, kok bisa Cina mau? Jawabannya simple, QRIS menawarkan apa yang Amerika nggak bisa, kemandirian digital tanpa ketergantungan ke Visa dan Mastercard. Ini yang bikin Trump ngamuk-ngamuk. Karena selama ini Amerika selalu nyetir sistem keuangan dunia lewat dua hal, dolar dan infrastruktur pembayaran. Dan sekarang, satu persatu mulai bocor lewat celah kecil dari Indonesia. Waktu Trump dan USTR semacam kantor dagang Amerika lihat laporan soal kris, mereka langsung panik. Di laporan National Trade Estimate 2025, Amerika terang-terangan bilang kris dan GPN itu hambatan buat perdagangan layanan keuangan dari Amerika. Artinya mereka takut duitnya nggak ngalir lagi lewat mereka, bangsat memang. Sekarang kita masuk ke efek domino setelah Cina, Korea Selatan juga sudah siap membuka jalur koneksi dengan kris. Gila kan, negara maju industri 4.0 tapi justru pakai teknologi kita buat transaksi digital. Karena apa? Karena sistem kita lebih adaptif, lebih fleksibel dan nggak dikunci oleh kapitalisme Barat. Nggak berhenti di situ, negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, sampai Qatar juga sedang dalam proses finalisasi agar kris bisa dipakai turis Indonesia di sana. Artinya, kalau sahabat umrah atau haji nanti cukup scan kris buat beli kurma atau air zam-zam, tanpa ribet nuker dolar atau pakai kartu kredit. Bahkan Jepang, negara yang terkenal konservatif dalam sistem keuangannya, diam-diam udah mulai buka jalur komunikasi soal kris. Karena Jepang sadar ekosistem pembayaran digital global sedang berubah. Dan kalau mereka tetap mengandalkan sistem lama, bisa ketinggalan kereta digital ekonomi Asia. Sahabat, ini bukan cuma soal teknologi QR Code. Ini soal kontrol. Kalau kris bisa dipakai lintas negara, maka Indonesia pelan-pelan mengontrol jalur transaksi Asia tanpa harus minta izin ke Amerika. Dan itu yang bikin Trump nggak bisa tidur nyenyak. Karena untuk pertama kalinya ada negara berkembang yang nyalip lewat jalur pinggir. Ini kayak kita bikin jalan tol sendiri, sementara dunia selama ini lewat jalan tol milik Amerika. Dan jalan tol buatan kita ini yang disebut kris justru makin ramai dipakai negara lain. Bahkan bisa jadi blueprint sistem pembayaran lintas negara antar Asia dan Timur Tengah tanpa melibatkan dominasi Barat. Jadi sahabat, kalau selama ini kita mikir kris cuma buat bayar gorengan, sekarang kita tahu ini adalah senjata ekonomi strategis. Dan kalau dimainkan dengan cerdas, Indonesia bisa punya leverage baru di dunia internasional. Kita bukan cuma pasar, tapi jadi rule maker. Dan itu yang bikin Trump ngamuk dan dunia mulai waspada. Peace.